Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sona asluhu sawana ala wazni fa'ala ubdilatil wawu alifan litaharrufiha ba'da fathatin zaidatin fasara sona. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, amma ba'du. Sahabat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan, dakwah itu maksudnya itu mengajak, bukan mengejek ya. Dakwah itu dimaksudkan untuk merangkul, bukan memukul, mendidik, bukan menghardik, membina, bukan menghina ya. Mencari solusi, bukan untuk mencari simpati. Itu dakwah. Nah, ini akhir-akhir ini kita sering melihat teman-teman kita itu di dalam berdakwah itu deviatif ya, menyimpang ya. Jadi sering membuat cacat toleransi. Padahal toleransi itu as simple as that. Toleransi itu as simple as that. Sesimpel ini, bahwa untuk menjelaskan akidah kita tidak harus merendahkan dan menjelekan, membuli, menertawakan agama lain, ajaran lain, atau membuli, menertawakan, mencaci maki simbol-simbol agama lain. Ini dakwah ya. Nah, kemarin itu kita melihat banyak sekali teman-teman yang berdakwah itu deviatif. Jadi mestinya memberikan pengajian yang konstruktif, yang membangun, malah melebar-lebar ke agama lain dengan mengucapkan kata-kata yang tidak pas untuk agama lain, membuli, memaki, atau bahkan menghardik, menertawakan ya. Ini membuat agama lain juga membalas seperti itu. Seperti Quran sendiri sudah jelas sekali menyatakan dalam satu ayat yang sangat luar biasa, di mana ayat ini kata teman-teman saya atau kata para pakar itu menjadi ayat yang dinamakan atau disebutnya sebagai golden rule ya. Golden rule ya, suatu aturan emas yang luar biasa. Itu di Al-An'am disebutkan kata Allah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adban bighairi 'ilmin kadzalika zayyana likulli ummatin amalahu tsumma ila rabbihim marji'uhum bima kanu ya'malun. Al-ayah. Jadi apabila kita sebagai seorang muslim memaki agama, sesembahan agama orang lain, itu dilarang sama Allah di ayat ini. Terjemahan bebasnya itu seperti itu. Kalau kamu, kata Tuhan, kata Allah, memaki sesembahan orang yang tidak sama disembah oleh kamu, nanti aku dimaki-maki, kata Allah itu. Ini Al-Quran ya, Al-An'am ya. Ini golden rule, suatu aturan yang sangat luar biasa dari kitabullah kita, Al-Quran, yang
mestinya kita itu pakai sebagai fondasi atau paradigma di dalam melakukan dakwah. Apalagi banyak ayat-ayat yang lain mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmat wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Ya, kita disuruh memberikan di dalam berdakwah itu supaya kita pakai cara-cara yang bagus dan bijaksana. Karena apa? Karena Allah di dalam ayat yang lain ini banyak ayatnya jadinya ya. Nggak apa-apa sebentar ini. Allah bilang, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kuntum itu fi'il madhi ya. Jadi bukan antum ya, tapi kuntum khairu ummatin ya, bukan antum khairu ummatin. Sebab ini kalau nahwunya ya. Sebab kalau antum itu fik dari dulu sampai kiamat kita itu khairul ummah ya. Tetapi lihat dulu asbabun nuzulnya. Sahabat-sahabat Indonesia sekalian, jadi kalau kuntum karena fi'il mati, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, maksudnya kalau kita ingin bergabung sebagai orang yang terbaik, umat yang terbaik, maka kita harus ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mengajak orang tidak berbuat munkar ya. Tetapi tanda petik bil ma'ruf ya, bukan bil munkar. Ini problemnya ini. Kadang-kadang kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bil munkar ini problemnya. Lo mau ngepel itu kita kok ya pakai air comberan ya nggak jadi ya. Kalau dakwah itu ya merangkul, jangan memukul. Ya mengajak, jangan mengejek. Membina, jangan menghina. Mendidik, bukan menghardik. Cari solusi, bukan untuk mencari simpati atau supaya terkenal. Untuk apa? Untuk apa terkenal itu? Dicari-cari juga nanti juga akhirnya juga tidak terkenal lagi. Saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan, itu wabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lang faddu min haulik. Ya itu Tuhan juga, Allah juga mengajak kita supaya kalau dakwah itu yang lembut, yang lembab, yang lentur ya, yang halus, supaya orang-orang yang kita ajak tidak lari. Ya makanya saya sebagai seorang muslim mengingatkan teman-teman saya, para pendakwah muslim, karena ini zaman konversi ya, zaman konversi, orang banyak pindah agama, kemudian setelah pindah agama menjelek-jelekan agama yang lalunya, baik orang Islam yang pindah Kristen maupun orang Kristen yang pindah Islam. Kemarin si Mu'alaf Yahya Waloni menjelek-jelekan agama Kristen, kemudian si Muhammad Kece menjelek-jelekan dan menista Nabi Muhammad dengan pengikutnya jin, menjelek-jelekan agama lalunya Kece. Nah ini ayolah kita semua pada bermain ke tengah lagi, bahwa hal-hal seperti itu tidak perlu dilanjutkan. Teman-teman yang Islam juga dakwahnya nggak usah lah melebar-lebar dengan merendahkan agama yang non-Islam
dengan memaki agama di luar Islam. Yang Kristiani juga demikian sebaliknya, nggak usah menjelek-jelekan Tuhannya orang Islam, atau agamanya orang Islam, atau nabinya orang Islam, atau simbol-simbolnya orang Islam. Sama-sama kita pergi ke tengah lagi, karena kita sudah sepakat untuk hidup bersama di dalam negara kebersamaan, ya, negara yang damai, rukun, dan selalu kita bersama-sama untuk membangun kesejahteraan di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Saya kira semua harus ke tengah, tidak bisa tidak. Semua harus ke tengah. Kalau enggak, ini ke depan kita akan menjadi repot dan semua kita disuruh tidak menjelek-jelekan, tidak menghardik, tidak mencaci, tidak memaki, tidak membuli kepada pihak lain. Apalagi dalam konteks agama, masing-masing kitab suci juga sudah memerintahkan hal itu. Demikian dulu dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat keberagaman kita di Indonesia, bagi tokoh-tokoh panggungnya terutama, supaya kita bisa berkhidmat di dalam konteks keindonesiaan yang benar-benar damai dan sejahtera. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.